Aku ingin kamu tetap di sini sebagai istriku, bukan karena hutang, tapi karena kamu memang pantas untuk itu. Aku hanyalah seorang asisten rumah tangga di negeri orang, di sebuah negara padang pasir yang terasa asing dan jauh dari rumah. Tapi malam itu, hidupku berubah selamanya. Aku dipaksa menikah secara siri dengan majikanku sendiri. Bukan karena cinta, tapi karena hutang yang harus kulunasi dengan milikku yang paling berharga. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng, karena kisah nyata ini sangat menyentuh hati. Cerita yang bisa membuka mata kita semua. Namaku Rani. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tempat di mana impian besar seringkali berhenti di hadapan tembok kemiskinan. Ayahku hanya seorang buruh tani. Tubuhnya sudah mulai membungkuk karena dimakan usia. Sementara ibuku sudah lama sakit-sakitan. Adikku masih sekolah dan kebutuhan hidup tak pernah tahu apa arti kata menunggu. Setelah lulus SMA, aku tak punya banyak pilihan. Mimpi untuk kuliah terasa terlalu mewah. Bahkan untuk sekadar membeli pulsa, aku harus menunggu kiriman dari bibiku yang tinggal di kota. Hingga suatu hari, tetanggaku mengenalkanku pada seorang agen tenaga kerja luar negeri. Gajinya besar, bisa bantu keluarga, katanya. Aku pun tergoda. Dengan restu ibu yang diselimuti air mata dan doa, aku berangkat ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita dengan harapan besar dan ketakutan yang diam-diam mengiringi langkahku. Sesampainya di sana, aku ditempatkan di rumah sebuah keluarga yang sangat kaya. Rumah itu megah seperti istana. Dindingnya putih mengilat, lantainya marmer dingin yang membuat telapak kaki terasa membeku. Majikanku, Nyonya Nadia, adalah seorang wanita cantik, namun berwajah dingin. Suaminya Tuan Ziyad, pria tinggi dan berwibawa. Ia nyaris tak pernah berkata-kata. Mereka memiliki 2 anak kecil yang manja dan suka menangis. Aku tak sendirian bekerja di sana. Ada satu pembantu lain, lebih tua dariku, namanya Laila. Dialah yang pertama kali menyambutku di rumah itu. Hari-hariku sibuk dan melelahkan. Aku harus bangun pukul 4 pagi untuk mulai membersihkan rumah. Aku tidak banyak bicara. Bahasa Arabku masih sangat terbata. Dan Nyonya Nadia sering memarahiku, bahkan untuk kesalahan kecil. Tapi aku bertahan demi keluarga di Trenggalek. Hingga akhirnya sebuah hari datang yang mengubah segalanya. Hari itu, aku disuruh membersihkan ruang tamu yang selama ini selalu tertutup rapat. Aku sempat ragu, karena biasanya tidak ada yang diizinkan masuk ke ruangan itu. Tapi perintah tetaplah perintah. Begitu pintunya kubuka, aroma khas ruangan lama langsung menyergap. Di dalamnya terdapat sebuah lemari kaca besar, isinya perhiasan mahal dan barang-barang antik. Tapi mataku langsung tertuju pada satu benda, sebuah vas mewah berwarna biru keemasan. Aku tak sendirian bekerja di sana. Ada satu pembantu lain, lebih tua dariku, namanya Laila. Dialah yang pertama kali menyambutku di rumah itu. Hari-hariku sibuk dan melelahkan. Aku harus bangun pukul 4 pagi untuk mulai membersihkan rumah. Aku tidak banyak bicara. Bahasa Arabku masih sangat terbata. Dan Nyonya Nadia sering memarahiku, bahkan untuk kesalahan kecil. Tapi aku bertahan demi keluarga di Trenggalek. Hingga akhirnya sebuah hari datang yang mengubah segalanya. Hari itu, aku disuruh membersihkan ruang tamu yang selama ini selalu tertutup rapat. Aku sempat ragu, karena biasanya tidak ada yang diizinkan masuk ke ruangan itu. Tapi perintah tetaplah perintah. Begitu pintunya kubuka, aroma khas ruangan lama langsung menyergap. Di dalamnya terdapat sebuah lemari kaca besar, isinya perhiasan mahal dan barang-barang antik. Tapi mataku langsung tertuju pada satu benda, sebuah vas mewah berwarna biru keemasan. Tak lama kemudian Tuan Ziyad datang. Ia berdiri di samping istrinya menatap pecahan vas itu. Wajahnya tenang, terlalu tenang, tapi sorot matanya menusuk. Keesokan harinya, agen tenaga kerja datang. Mereka berbicara panjang lebar dengan Tuan Ziyad dan Nyonya Nadia dalam bahasa Arab yang sama sekali tak kupahami. Aku hanya bisa berdiri di pojok ruangan, menunggu dengan gelisah. Lalu agen itu memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya tegang, suaranya datar. "Rani, ini masalah berat. Barang yang kamu pecahkan itu sangat mahal. Nilainya lebih dari 25.000 rial." Aku ternganga. Itu berarti lebih dari 100 juta rupiah. Mataku membelalak, napasku tercekat. Kalau kamu tidak bisa menggantinya, kamu bisa dipenjara atau dipulangkan tanpa gaji.
ucapnya lagi. Tapi Tuan Ziad menawarkan satu jalan keluar. Aku menahan napas. Dadaku berdetak kencang seperti jenderang perang. Agen itu menatapku lekat-lekat dan berkata pelan, "Dia ingin kamu menikah dengannya secara siri. Bukan karena cinta, tapi sebagai ganti rugi, sebagai pengganti uang." Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku keras-keras. Aku tidak bisa menjawab. Bahkan untuk menangis pun aku tak punya tenaga. Hari itu datang seperti badai yang tak berawan, tanpa pesta, tanpa gaun putih, tanpa bunga, dan tentu saja tanpa restu dari keluargaku di Trenggalek. Yang ada hanyalah ruang tamu mewah beralas karpet Persia yang halus dengan aroma dupa asing yang menusuk hidung. Di sana aku duduk, mengenakan gamis sederhana, bahkan bukan milikku, hanya pinjaman dari Laila. Seorang syaikh tua membacakan akad dalam bahasa Arab yang tak sepenuhnya kupahami. Suaranya bergetar perlahan, menyisakan kekakuan yang menusuk di antara kami berdua. Di hadapanku duduk pria yang kini secara hukum menjadi suamiku. Wajahnya datar, beku, tanpa senyum. Tak ada sapaan hangat seperti yang biasa digambarkan orang tentang pengantin pria. Bahkan setelah ijab kabul selesai, ia hanya mengangguk pelan, lalu bangkit dan berjalan keluar ruangan. Begitu saja. Satu-satunya yang menggenggam tanganku dengan hangat hanyalah Laila. Ia menatapku iba lalu berbisik lirih, "Sabar ya Rani. 3 bulan saja." 3 bulan katanya, tapi bahkan 1 malam pun terasa seperti seumur hidup. Malam itu aku tidak lagi tidur di kamar sempit di lantai bawah yang biasa aku tempati sebagai pembantu. Aku dipindahkan ke lantai atas, ke kamar utama. Kamar yang sebelumnya tak pernah boleh kusentuh. Kamar itu luas, ranjangnya besar, berkelambu putih tipis. Lampu-lampunya temaram memancarkan cahaya hangat, tapi bukan kehangatan yang bisa mengusir takut. Pintu kamar terbuka. Tuan Ziad masuk dengan langkah tenang, mengenakan pakaian tidur berwarna hitam. Wajahnya tetap dingin, sama seperti siang tadi. Aku berdiri kaku di samping ranjang, tubuhku gemetar, jantungku berdebar kacau. Lalu ia mendekatiku, menatap lurus ke arahku dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Aku tidak menginginkan istri, aku hanya ingin hutangku lunas. Maka malam ini kau akan membayar cicilan pertamamu." Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun yang pernah ku dengar. Hatiku serasa disayat, bibirku gemetar. Tapi aku berusaha bertanya, pelan, nyaris seperti bisikan. "Apa maksud Tuan?" Dia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menatapku lama. Lalu perlahan ia berbalik, duduk di ranjang sebentar, lalu bangkit lagi, mengambil bantal dan selimut. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan ke sofa panjang di sudut kamar. "Tidurlah di ranjang," katanya datar. "Aku tidak akan menyentuhmu." Aku tertegun, tubuhku masih kaku. Ia berbaring di sofa, membelakangiku. Dan malam itu kamar menjadi sangat sunyi. Aku berdiri cukup lama sebelum akhirnya duduk di tepi ranjang. Air mata menetes satu persatu, tanpa suara. Aku menangis dalam hati, sambil bertanya-tanya, apakah ini lebih baik daripada penjara? Keesokan harinya semuanya kembali seperti biasa, tapi tidak sepenuhnya sama. Aku tetap memasak, tetap mengepel lantai, tetap mencuci baju seperti hari-hari sebelumnya. Nah, Diana. Bedanya, sekarang aku dipanggil istrinya. Para tamu yang datang pun mulai memanggilku dengan hormat, tapi di balik sapaan itu ada tatapan sinis yang menusuk. Tatapan yang seolah berkata, "Kami tahu siapa kamu sebenarnya, pembantu yang dijadikan istri karena terpaksa." Tuan Ziad pun masih tetap seperti biasa, pendiam, dingin, tidak pernah berkata kasar, tapi juga tidak menunjukkan sedikit pun kelembutan. Setiap malam ia tetap tidur di sofa, tidak pernah menyentuhku, tidak pernah bertanya apakah aku baik-baik saja. Ia hanya ada. Dan dalam sunyi itu, hari-hari pernikahan siri ini justru terasa lebih sepi daripada saat aku masih jadi pembantu. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah ini semacam hukuman, atau ujian, atau sekadar transaksi yang terlalu mahal. Hari-hari berlalu seperti angin panas di gurun. Diam-diam dan menyengat, tanpa terasa. Hampir 3 minggu sudah aku menyandang status sebagai istri siri Tuan Ziad. Tapi dalam kenyataannya,
Kami seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Tuan Ziad tetap datar, nyaris tanpa emosi. Seolah hatinya beku oleh masa lalu yang tak kukenal. Dan aku masih menjalani rutinitas seperti biasa. Hanya saja kini aku tidur di kamar luas berkelambu dan para pembantu lain memanggilku Sayyidah, Nyonya. Tapi di balik gelar itu, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Suatu malam saat aku sedang mencuci gelas di dapur, Laila menghampiriku. Ia berbicara dengan suara pelan, nyaris berbisik. Kau tahu Rani, banyak wanita yang bermimpi jadi istri Tuan Ziad, tapi dari semua hanya kamu yang dinikahi. Walaupun cuma Siri, aku menatapnya heran, tapi ia tersenyum kecil lalu melanjutkan. Mungkin ada sesuatu yang berbeda darimu. Aku hanya tersenyum getir. Bagiku ini bukan mimpi, ini adalah penebusan. Tapi penebusan yang menyakitkan. Namun, sejak malam itu, perlahan sesuatu mulai berubah. Pagi itu, dapur sedikit lebih sibuk dari biasanya. Aku tengah terburu-buru menggoreng telur ketika tanpa sengaja aku terpeleset. Rupanya, minyak goreng tumpah di lantai dan belum sempat kubersihkan. Tubuhku jatuh keras, dan aku meringis memegangi pergelangan kakiku yang terasa nyeri. Aku menangis pelan. Bukan karena sakitnya saja, tapi karena lelah, karena malu, karena semua yang kupendam. Sebelum Laila datang, langkah kaki lain lebih dulu masuk ke dapur. Aku sempat mengira itu hanya pelayan lain. Ambinong segiko, hai, enum hakabo kalino. Tapi ternyata, Tuan Ziad, aku tercekat. Jantungku berdebar tak karuan. Tapi kali ini bukan karena takut. Ada sesuatu di wajahnya, sorot mata yang tak biasa kulihat. Ia berlutut di hadapanku. Diam-diam, ia meraih kakiku dan memeriksanya. Gerakannya lembut. Hatinya tak lagi sedingin malam-malam sebelumnya. Ia mengambil kain bersih, membasahinya, lalu membalut pergelanganku dengan pelan. Kenapa kau tidak hati-hati? Gumamnya hampir tak terdengar, tapi aku mendengarnya. Dan itu cukup membuat dadaku berdesir aneh. Seperti embun pertama yang jatuh di padang tandus. Hari itu, ia membelikan salep untukku. Dan malamnya, alih-alih tidur di sofa seperti biasa, ia duduk di tepi ranjang, membaca kitab tanpa banyak bicara. Ia tetap menjaga jarak, tapi ada yang berbeda. Ada kehadiran yang lebih nyata, lebih manusia. Waifma. Beberapa malam setelah itu, ia mulai membuka percakapan kecil. Menanyakan tentang keluargaku di Trenggalek, tentang makanan favoritku, tentang masa kecilku. Aku menjawab pelan, pendek-pendek, masih penuh waspada. Dalam hati aku masih takut. Jangan-jangan ini hanya jeda sebelum badai berikutnya. Tapi setiap malam yang berlalu tanpa bentakan, tanpa tatapan sinis, perlahan menumbuhkan sesuatu di dalam diriku. Sesuatu yang tidak pernah aku duga, dan puncaknya datang saat kejadian tak terduga mengguncang rumah itu. Siang itu tampak seperti hari biasa. Nyonya Nadia sedang tidak di rumah. Katanya pergi menjenguk ibunya yang sakit. Laila sibuk di halaman belakang, dan aku di dapur menyiapkan makan siang untuk anak-anak. Tiba-tiba suara teriakan menggema dari ruang makan. Hamzah! Aku berlari. Bocah laki-laki bungsu mereka, Hamzah, sedang memegangi lehernya, wajahnya merah, nafasnya tersendat, tersedak. Laila panik, pelayan lain juga membeku. Tak ada yang tahu harus berbuat apa. Semua terlihat linglung, tapi aku langsung refleks. Ingatan akan pelatihan darurat saat menjadi TKW di Surabaya kembali muncul. Dengan cepat, aku berdiri di belakang Hamzah, mengangkat tubuh kecilnya dan melakukan teknik Heimlich. Dorongan cepat di bagian perut, tepat di bawah tulang dada. Dalam beberapa detik yang terasa seperti seabad, Hamzah akhirnya memuntahkan sepotong daging kecil yang menyumbat tenggorokannya. Ia menangis keras, lalu memelukku erat. Tubuh mungilnya gemetar di pelukanku. Saat itulah Tuan Ziad masuk ke ruang makan. Ia tertegun, matanya langsung tertuju padaku. Atau tepatnya pada putranya yang kini menggenggam bajuku erat-erat. Nah, untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya. Bukan seperti bos, bukan seperti pria asing, tapi seperti ayah. Matanya berkaca-kaca. Sorot matanya tidak lagi beku. Ada rasa lega, ada rasa syukur, dan entah, mungkin juga rasa kagum. Malam itu,
Saat aku sedang merapikan selimut di kamar, pintu diketuk. Pelan. Aku sempat gugup. Ternyata Tuan Ziad, di tangannya ada sepiring kecil kurma dan segelas susu hangat. Ia duduk di tepi ranjang lalu berkata, "Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan anakku." Aku tak bisa menjawab. Kata-kata seolah tertelan air mataku yang mendadak menggenang. Ia menatapku lama, lalu berbicara lagi pelan, jujur dan penuh jeda. Aku tahu, aku pria yang keras. Aku tidak mudah percaya. Tapi kamu berbeda, Rani. Kamu bukan hanya istri karena hutang. Kamu sudah jadi bagian dari rumah ini. Aku menggigit bibirku, menahan rasa yang meluap. Kata-katanya seperti embun yang menyirami luka-luka lama dalam hatiku. Tapi bersamaan dengan itu muncul juga perasaan asing, hangat, menenangkan, membingungkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan kami, aku tersenyum dalam kamar itu. Sejak malam itu segalanya berubah, perlahan tapi nyata. Rumah itu tak lagi terasa seperti bangunan megah yang sunyi dan menakutkan. Ada kehangatan kecil yang mulai menyusup lewat sela-sela harinya. Tuan Ziad kini mulai sarapan bersamaku. Tak banyak bicara, tapi cukup untuk membuat meja makan yang dulu dingin terasa hidup. Kadang ia pulang lebih awal dari kantor, hanya untuk makan malam bersamaku dan anak-anak. Aku pun heran, kemana perginya Nyonya Nadia? Kata Laila, sejak insiden Hamzah, Nyonya Nadia pindah sementara ke rumah ibunya di Riyadh. Katanya karena sakit, tapi aku tak tahu pasti. Dan tak ada yang membahasnya terlalu jauh. Semua seperti membiarkan waktu mengambil alih jawaban. Satu malam, aku dan Tuan Ziad duduk berdua di balkon lantai atas. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma samar bunga melati dari taman bawah. Kami tidak banyak bicara, tapi untuk pertama kalinya, kesunyian antara kami tidak lagi terasa menakutkan, justru hangat. "Kau tahu, Rani," katanya tiba-tiba sambil memandang langit malam yang bersih. "Awalnya aku pikir kau hanya wanita biasa, takut akan hukuman, tapi sekarang..." Ia terdiam sebentar lalu menoleh ke arahku. "Sekarang aku melihat keteguhan, keberanian, ketulusan. Aku hanya diam." Kata-katanya menetes pelan, tapi masuk begitu dalam ke hatiku, seperti tetes embun di gurun yang kering. Tapi aku juga sadar, semua ini dimulai bukan dari cinta, melainkan dari tekanan, dari keterpaksaan. Maka aku pun bertanya pelan, hampir ragu, "Tuan, setelah 3 bulan ini selesai, apa yang akan terjadi padaku? Apa aku harus kembali jadi pembantu lagi? Atau kembali ke Indonesia?" Tuan Ziad menatapku lama, sangat lama, tatapan yang tak bisa kutebak. "Aku ingin kamu tetap di sini," jawabnya pelan. "Sebagai istriku, bukan karena hutang, tapi karena kamu memang pantas untuk itu." Detik itu jantungku seperti berhenti berdetak. Kalimat itu mungkin menjadi impian bagi banyak wanita, tapi aku hanya bisa menunduk karena di dalam diriku ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ada sesuatu yang menolak menerima semuanya begitu saja. Malam itu aku masuk kamar dengan hati yang kacau. Di satu sisi, aku mulai melihat kebaikan dalam dirinya. Tapi di sisi lain, aku belum bisa melupakan bahwa semua ini, semua yang kami jalani, berawal dari keterpaksaan. Bukan pilihan. Malam itu aku duduk di atas ranjang sambil menatap jendela kamar yang terbuka. Langit di luar begitu luas, tapi dadaku sempit. Suara angin padang pasir berhembus lembut, tapi pikiranku ribut. Aku akhirnya menulis surat. Surat yang panjang kutujukan untuk ibu di Trenggalek. Kutuliskan segala gundah, keraguan, dan kebingunganku. Aku bilang, aku rindu, aku ingin pulang. Bukan karena aku membenci tempat ini, tapi karena aku ingin merasakan cinta. Cinta yang tumbuh dengan alami, bukan yang lahir dari rasa takut. Aku ingin menjadi perempuan yang mengalami cinta, bukan hanya dijadikan istri karena sebuah kesepakatan. Hari-hari berikutnya, Tuan Ziad semakin menunjukkan perhatiannya. Ia mulai memanggilku Habibti, kekasihku, di depan anak-anak. Ia bahkan menyempatkan waktu membawakan oleh-oleh kecil, menanyai apakah aku suka bunga atau masakan dari kampung halamanku.
tapi aku mulai membangun dinding di dalam hati. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sadar aku masuk ke rumah ini bukan sebagai istri. Aku datang sebagai pembantu. Dan meskipun sekarang aku duduk di meja makan sebagai seorang nyonya, aku tidak boleh lupa siapa diriku sebenarnya. Tepat seminggu sebelum bulan ketiga berakhir, aku mengambil keputusan. Keputusan yang sulit, tapi kubuat dengan penuh kesadaran. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan dengan teliti, seperti biasa. Tapi di atas meja makan, aku meletakkan selembar kertas. Surat, isinya, Tuan Ziad, terima kasih karena telah memperlakukan aku dengan baik belakangan ini. Tapi izinkan aku menebus harga diriku, bukan hanya dengan tinggal di rumah ini, tapi dengan pulang ke negeriku. Aku ingin kembali menjadi Rani yang sesungguhnya. Maaf jika keputusanku ini menyakitimu. Tapi lebih baik aku pergi sebagai wanita bebas daripada tinggal sebagai wanita yang terus mengenang luka. Pagi itu, aku berdiri di ambang pintu rumah besar itu, menatap ruang keluarga untuk terakhir kalinya. Anak-anak masih tertidur. Laila memelukku erat, air matanya jatuh tanpa suara. Dan aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Bandara internasional terasa asing dan dingin. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kembali menjadi manusia. Utuh. Tiket pesawat ke Jakarta ada di tanganku. Koper kecil yang kubawa berisi 3 bulan kehidupanku. Bukan banyak, tapi cukup untuk membawa pulang harga diriku. Di dalam pesawat, aku duduk di dekat jendela, menatap langit biru dan awan-awan putih. Dalam diam, wajah Tuan Ziad dan anak-anak sesekali terlintas di benakku. Apakah mereka mencariku pagi itu? Apakah Tuan Ziad membaca suratku dengan marah atau sedih atau justru lega? Aku tidak tahu, tapi yang pasti aku telah memilih untuk memulai hidup baru dengan langkahku sendiri. Begitu tiba di Jakarta, aku naik bus malam menuju Trenggalek. Tubuhku letih tapi hatiku terasa lebih ringan. Dan ketika sampai di halaman rumah, ibu langsung memelukku erat. Pelukannya hangat penuh haru. Ayah juga menyambutku dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat air mata jatuh dari mata seorang lelaki tua yang selalu diam itu. Kami kira kamu nenggak akan pulang, ucap ayah pelan. Aku hanya tersenyum, menggenggam tangan mereka erat-erat. Aku tidak menceritakan semua. Aku hanya bilang, Alhamdulillah, aku pulang dengan selamat. Hari-hariku kembali sederhana. Aku bekerja sebagai penjaga toko kecil milik sepupuku di kota. Tak lagi dikejar harta, tapi oleh waktu dan harapan-harapan kecil. Aku juga ikut kursus menjahit dan sesekali menjadi guru mengaji untuk anak-anak di kampung. Perlahan, orang-orang mulai mengenalku bukan karena masa laluku, tapi karena keberanianku memulai lagi dari awal, dari nol, dari luka. Nama Bu Rani mulai dikenal di kampung sebagai perempuan mandiri yang tak hanya bertahan, tapi juga bangkit. Lalu, suatu sore yang tenang, saat aku duduk menjahit di teras rumah sambil menyesap teh hangat, sebuah mobil hitam besar berhenti di depan rumah. Seorang pria berjubah putih turun. Tubuhku langsung menegang, napasku tercekat. Itu Tuan Ziad. Ia berjalan perlahan ke arahku, matanya berkaca-kaca. Aku berdiri, tak bisa berkata-kata. Maafkan aku datang tanpa kabar, katanya dengan suara yang bergetar. Tapi aku tak bisa tidur sejak kau pergi, Rani. Aku tak menjawab, hanya menatapnya. Aku kesini bukan untuk memaksamu kembali. Aku hanya ingin mengatakan, aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Kali ini di hadapan keluargamu. Bukan karena hutang, bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Ibuku keluar, terkejut melihatnya. Ayah juga muncul, berdiri di sampingku. Suasana menjadi hening. Lalu kami duduk di ruang tamu. Di sana, Tuan Ziad menjelaskan semuanya.
tentang awal hubungan kami, tentang bagaimana ia melihatku tak lagi sebagai pembantu, tapi sebagai wanita yang telah mengubah hidupnya. Ayah menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau memang niatmu baik dan kamu datang ke sini bukan untuk mempermainkan anak saya lagi, maka aku serahkan keputusannya pada Rani." Semua mata beralih padaku. Hatiku berdetak tak karuan. Aku memandang Tuan Ziyad lama. Lalu aku menjawab tegas, "Kalau kau ingin aku jadi istrimu, maka lamar aku dengan benar di hadapan keluargaku dan jadikan aku istrimu, bukan hanya di depan Syekh, tapi juga di mata dunia." Tuan Ziyad tersenyum. "Insya Allah, itu tujuanku datang ke sini." 2 bulan kemudian aku menikah untuk kedua kalinya. Tapi kali ini bukan karena paksaan, melainkan karena cinta. Dan begitulah kisahku dimulai kembali. Bukan sebagai TKW, bukan sebagai istri siri, tapi sebagai wanita yang memilih untuk pulang dan membayar harga dirinya dengan kehormatan dan ketulusan.